Teksturnya yang kenyal seperti agar-agar membuat kolang-kaling laris manis diburu pembeli sebagai sajian berbuka puasa. Bulan Ramadan menjadi bulan berkah bagi warga desa Pabangbon, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa Pabangbon memang dikenal sebagai sentra perumahan produksi kolang-kaling di wilayah Bogor, Jawa Barat. Hampir di setiap rukun tetangga warga ada sentra pembuatan kolang-kaling. Dan proses panjang mendapatkan kolang-kaling dimulai dari sini, proses panen. Awas jalannya Pak, ya terus. Oke. Iya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Waduh, Mas kameramen hati-hati, Anda bergoyang. Karena jalanannya memang waduh turunannya. Ini perjuangan untuk mendapatkan kolang-kaling yang nikmat yang tadi Anda lihat di layar kaca Anda. Perjalanannya begini nih. Nanti ngambilnya gimana serunya? Ikuti saya di segmen Sehari Menjadi. Ini nih. Olahan kolang-kaling memang dilakukan di desa Pabangbon. Tapi kalau mengambil buah pohon arennya, bisa dari mana saja. Sebab kalau hanya di sekitar desa, tidak mencukupi. Salah satu wilayah yang banyak ditumbuhi pohon aren berada di desa Sukawangi, Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Jaraknya dari desa Pabangbon kurang lebih 100 km. Wah, jauh juga ya perjuangan mencari buah. Tanaman aren sebetulnya tidak membutuhkan kondisi tanah khusus untuk tumbuh. Namun pohon aren umumnya tumbuh dan berbuah lebat pada ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan air laut, seperti pegunungan atau lembah. Oke, kita coba naik ke atas. Saya nggak tahu ini bisa atau enggak. Kita coba aja tapi ya. Bapaknya pakai sepatu, bisa lu bisa juga kali Nduk sepatu Nduk. Pohon aren termasuk dalam suku Aracaceae atau poinang pinangan, di mana batangnya tidak berduri, tidak bercabang dan dapat mencapai ketinggian 25 meter. Mau mikir. Untuk saya yang tidak pernah memanjat pohon aren sebelumnya, ketiadaan cabang untuk berpijak membuat pohon ini terasa mustahil untuk saya panjat. Ya ampun, cuma tahu makan kolang-kaling. Gini amat nyarinya. Wah, sakit banget. Ai. Udah coba pakai sepatu, coba lepas alas kaki. Ntar dulu, mikir dulu. Udah coba pakai sepatu, coba lepas alas kaki. Resiko terjatuh membuat saya mengurungkan niat memanjat di pohon ini. Belum lagi pohon di titik ini berada di tepian tebing yang membuat dampak bila terjatuh akan semakin meningkat. Nandu, kamu bisa. Anda juga udah coba Mas kameramen. Kaki saya sudah biru Nduk. Saya nunggu di atas saja, di bawah. Wah, fix sudah nggak bisa dah. Nanti saya akan coba lagi ya di pohon lain. Dan untuk sementara saya membantu proses panen di bagian bawah. Satu pohon aren bisa menghasilkan ratusan kilogram buah yang akan diolah menjadi kolang-kaling. Aduh, awas jatuh Mas kameramen. Bisa. Kenapa bro? Kenapa bro? Buset 40. Wow. Boleh bang dibantu ke pundak dulu. Wah, ini kelihatannya ringan, tapi ketika diangkat, Masya Allah. Kuat lah. Apa kameramen yang harus turun tangan nih? Jangan bro, jangan bro. Aduh berat. Kira-kira di pohon ini kami bisa mendapatkan 400 kg buah aren yang sudah matang. Berarti kami harus beberapa kali bolak-balik mengangkutnya ke atas mobil. Wah, semangat ya. Keliru jalur, kanan. Salah jalur. Ya, Salah bro. ya kanan. Gini amat cari kolang-kaling ya Allah. Yang dibilang beli di pasar tadi udah makan. Di mobil bak terbuka susun buah aren dengan seksama agar mampu menampung lebih banyak muatan. Dan lanjut mengangkut lagi. Tapi ada beberapa buah yang tidak kami ambil hari ini karena masih terlalu muda. Kolang-kaling matang sendiri berkisar 16-18 bulan dari fase penyerbukan. Jadi jangan terlalu cepat atau terlalu lambat ya.
Ketika di take ini jam 11 siang. Kami sudah start sejak pukul 6-an pagi. Berarti satu pohon kurang lebih berapa? 4 jam. Karena tadi kurang lebih berhasil mengambil sekitar 4 kintal di satu pohon. 4 kintal berarti 400 kg. Ada beberapa yang masih di pohonnya, nggak bisa diambil karena udah ketuaan. Pohon pertama selesai dipanen. Kita lanjut ke pohon kedua yang berjarak sekitar 4 km dari pohon pertama. Kalau nanti kena tangan, gatelnya nyos. Gatel ini paling gatel ini. Ini namanya getah. Betul ya Bang, getah ya? Getah. Tapi ini kekenyalannya, ini saya pakai sarung tangan makanya aman. Teksturnya sih udah pas kayak agar, jadi sudah bisa kita panen. Sudah kenyal-kenyal, kita panen ya. Dan saya kembali berupaya memanjat. Pohon ini relatif lebih mudah dipanjat. Sebab serabut berwarna hitam yang dikenal sebagai ijuk tidak terlalu banyak. Ditambah bambunya pun tidak selicin di pohon yang pertama. Ada banyak semut. Buah aren tumbuh secara bergerombol pada tandan. Gergaji bagian pangkal tandan dan buah aren berhasil dipanen. Dan seperti inilah kira-kira point of view dari saya yang lagi belajar memanen si buah pohon aren. Ketinggiannya lumayan lah ya, ini termasuk yang rendah. Halo Mas kameramen, boleh lambai-lambai? Halo. Halo, saya juga halo ke kamera. Nah, kami hampir sulit melihat satu sama lain karena jaraknya cukup jauh. Nah, ini berpegangan pada bagian pohon yang kuat. Ini kuat, di sini juga kuat. Di bagian atas masih ada ratusan kilogram buah yang bisa dipanen. Tapi saya di sini saja ya Pak. Saya baru belajar, ini 10-an meter aja udah saya rasa suatu pencapaian yang patut dirayakan dengan nanti kita akan belajar bikin kolang-kalingnya. Jangan lempar buah aren dari bagian atas karena akan membuat buah aren tercerai-berai. Harus pakai tali seperti ini. Astagfirullahaladzim. Dan setelah nyaris 2 jam di atas pohon, saya memutuskan untuk turun. Gua kalau jatuh pusing bro, anakku masih kecil bro. Mana sih? Ke atas, ke atas dikit. Thank you Mas Agung. Yo. Kemana nih turun? Oh, ke tengah dikit, ke tengah. Lebih susah turun ya? Beruntung 2 hari terakhir hujan tidak turun di tempat ini. Sebab bila memaksa panen, ketika musim hujan, resiko yang dihadapi tidak main-main. Itu mah habis hujan dia naik gitu. Kan licin pohonnya. Jadi kena itu licin ya. Barangkali pegangannya licin itu. Kalau nggak hujan mah nggak aman. Jadi orangnya luka-luka ya, patah, kakinya juga patah. Buah aren yang telah dikumpulkan kemudian akan dibawa menuju desa Pabangbon untuk diolah menjadi kolang-kaling. Pertama-tama pisahkan buah pohon aren dari bagian batang. Iya. Wah, kena bapaknya tuh. Jangan kompor Anda Mas Agung. Selesai nih. Aduh. Malah rusak kolang-kalingnya ntar nih. Setelah menjadi satuan, buah aren akan direbus hingga berubah warna dari hijau menjadi kekuningan. Wah, saya lupa kalau buah aren memiliki getah yang amat sangat membuat gatal. Satu lagi ya. Ini getah-getahnya yang bikin gatal. Kan tadi saya bisa-bisanya lupa terus rusak muka. Ini semuka gatal nih, kayak ada semut yang jalan di muka. Aduh, gatal banget. Aduh. Enggak, nih saya nggak bohong. Ini yang tangan saya ini yang saya buka biar nggak panas niatnya. Ini nggak kelihatan ada apa-apa ya. Ini kelihatan normal. Tapi ini rasanya tuh gatal. Jadi kayak ada semut yang kayak ada puluhan semut ngegigit tapi nggak kencang. Ngegigit aja kayak gatal. Getah aren berwarna transparan dan bertekstur lengket. Tidak jarang kulit yang terkena getah akan terasa terbakar dan memerah. Gatal bro. Gatal. Perebusan ini ternyata tidak hanya memudahkan proses pengambilan kolang-kaling, namun juga menghilangkan getah yang terkandung di dalam.
Duh, hati-hati kecipratan tuh. Nembus. Nembus. Buih kehitaman ini adalah getah yang sudah terpisah dari bagian buahnya. Buah aren kemudian dikupas secara manual dengan pisau satu persatu hingga mendapat daging buahnya yang berwarna putih. Wah, harus sabar ya. Nah, ini baru yang benar-benar matangnya pas nih. Ini udah kenyal-kenyal. Iya. Seperti agar-agar. Kalau yang tadi masih agak keras ya Bu ya. Dimakannya ngegigit balik. Bila buah aren yang dipanen terlalu muda akan begitu mudah hancur. Namun bila terlalu tua akan begitu keras ketika disantap. Inilah alasannya buah yang dipilih harus betul-betul pada usia panen. Tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Terakhir, tumbuk kolang-kaling hingga menjadi pipih. Kalau dia nggak direndam gini sebetulnya bisa nggak Mbak? Gimana? Kalau dia nggak direndam nih si kolang-kalingnya bisa nggak? Nempel jadi satu gitu ya. Nempel. Iya. Oh jadi lengket gitu Mbak? Tapi warnanya tetap bakal cantik begini nggak Mbak kalau didiemin aja gini? Nggak Enggak, direndam? enggak. Kalau kering aja gini enggak ya jelek gitu. Warnanya kenapa Mbak? Agak kuning-kuning gitu. Sebelum dijual, buah aren akan direndam dengan air bersih selama 4 hari hingga mengembang sempurna. Ini kalau yang masih baru banget dikeprek kayak gini nih. Tapi kalau yang sudah direndam selama setidaknya 4 hari, wah, kelihatan ya. Ini nggak pakai tambahan apa Bu? Hanya air aja. Hanya air bersih. Air itu kalau kena air hujan mah enggak boleh. Biasanya kolang-kaling dijual dengan harga Rp7.000 per kilogramnya. Namun selama bulan Ramadan harganya meningkat hingga Rp12.000 per kilogram. Meningkatnya pesanan kolang-kaling menjadi berkah tersendiri bagi warga di Desa Pabanggon. Biasanya kan hari-hari biasa paling banyak itu 2 kintalan. Kalau sekarang sampai 5 ton gitu yang pesan tuh banyak. Udah turun temurun atau gimana? Kayaknya gitu, turun temurun. Ibu generasi berapa? Kalau saya mah generasi kedua. Kolang-kaling yang sudah siap produksi memiliki tekstur kenyal serta rasa cenderung tawar. Ini membuat kolang-kaling cocok dijadikan ragam menu berbuka puasa. Apalagi kandungan airnya sangat tinggi mencapai 94%. Jadi tidak heran ya banyak sajian yang menggunakan kolang-kaling sebagai salah satu pelengkapnya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Bogor, Jawa Barat.